Bencana besar menimpa rezim Iran setelah pasukan yang bersekutu dengan Teheran menembak jatuh drone Amerika Serikat di Yaman dan mengubah provokasi militer menjadi ujian langsung terhadap Trump. Pada pagi hari Senin 18 Mei 2026, Iran tampaknya telah melupakan pembalasan brutal yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat setelah peristiwa serupa terjadi. Dan sekarang provokasi Iran ini lebih besar karena drone juga bersinggungan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Apa yang awalnya tampak seperti aksi milisi biasa berubah menjadi pesan berbahaya untuk Gedung Putih karena drone Amerika itu tidak berada di sana secara kebetulan. Drone itu merupakan bagian dari pengawasan militer Amerika Serikat di wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok bersenjata yang didanai dan dilatih oleh poros Iran. Sekarang Trump memiliki bukti kuat di tangannya untuk memperluas respon terhadap sekutu-sekutu Teheran dan menempatkan rezim tersebut pada posisi yang tidak ingin diambil oleh musuh Amerika manapun. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas, Milson Alves. Drone Amerika berada di wilayah yang digunakan oleh Holt sebagai area tekanan militer terhadap Amerika Serikat, Israel, dan sekutu-sekutu di Teluk. Informasi yang disebarkan oleh media internasional adalah bahwa pesawat tersebut diduga ditembak jatuh di atas Marib di bagian timur Yaman dengan gambar-gambar puing yang beredar setelah benturan. Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa berita tersebut berasal dari media Iran dan menyoroti bahwa hingga saat berita itu diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari Amerika Serikat mengenai hilangnya pesawat tersebut. Kantor berita Nadolu juga mencatat bahwa media lokal melaporkan jatuhnya MQ-9 Reaper milik Amerika di provinsi yang sama. Kelompok yang mengklaim memiliki kekuatan di Yaman merupakan bagian dari jaringan bersenjata yang digunakan Teheran untuk menekan kawasan tanpa harus menanggung seluruh biaya di garis depan. Kelompok Holt sudah sejak lama menyerang kapal-kapal, mengancam jalur pelayaran, dan berusaha menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk menyerang peralatan Amerika. Jatuhnya drone Amerika Serikat bukan hanya kerugian materi. Ini adalah provokasi yang diperhitungkan terhadap Washington pada saat Trump menuntut Iran untuk segera bertindak dan dengan jelas menunjukkan bahwa kesabaran sudah habis. Masalah bagi rezim Iran adalah bahwa provokasi ini terjadi ketika seluruh kawasan sudah memanas. Reuters melaporkan bahwa Arab Saudi mencegah 3 drone yang memasuki wilayahnya melalui wilayah udara Irak. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan akan mengambil langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan dan keamanannya. Detail ini penting karena menunjukkan bahwa serangan tidak terpusat pada satu titik saja. Serangan-serangan itu terjadi di Yaman, di Teluk, dan di jalur antara Irak dan Arab Saudi, selalu dekat dengan wilayah yang terkait dengan kepentingan Amerika. Uni Emirat Arab juga menjadi fokus kewaspadaan. Reuters melaporkan bahwa serangan drone menyebabkan kebakaran di pembangkit listrik tenaga nuklir Barakar tanpa korban luka dan tanpa kerusakan radiologis, menurut informasi yang diumumkan. Seseorang memutuskan untuk memuji batas di sebuah fasilitas sensitif milik negara sekutu Amerika Serikat. Badan Energi Atom Internasional telah mengonfirmasi keamanan fasilitas tersebut dan menyerukan pengekangan militer di dekat struktur nuklir, tetapi kerusakan politik sudah terjadi. Apa yang dilakukan Iran dan sekutunya menjadi jelas dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Mereka berusaha mempertahankan tekanan regional sambil bernegosiasi dengan Washington melalui jalur lain. Drone Amerika yang ditembak jatuh di Yaman, drone-drone yang dicegat oleh Arab Saudi, dan serangan di Uni Emirat Arab muncul sebagai bagian dari taktik yang sama, menciptakan tekanan, mengukur reaksi Trump, dan memaksa konsesi pada saat rezim Iran menginginkan keringanan atas blokade laut, sanksi, dan negosiasi nuklir. Trump sudah mulai bergerak di Washington. Reuters mencatat bahwa Pakistan telah menyerahkan kepada Amerika Serikat sebuah proposal Iran yang telah direvisi untuk mencoba mengakhiri perang. Sementara negosiasi masih terhenti pada poin-poin utama. Iran menginginkan penghentian permusuhan secara menyeluruh, kompensasi atas kerusakan, pencabutan tekanan laut, dan jaminan terhadap serangan baru. Di sisi lain, Amerika Serikat menuntut kemajuan nyata terkait program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Jika poros Iran menembak jatuh drone Amerika saat meminta negosiasi, maka rezim tersebut ingin bicara damai di satu sisi dan menguji kekuatan militer di sisi lain.
Inilah kontradiksi yang membuat Trump kesal dan memperkuat kelompok yang mendukung respons yang lebih tegas. Berita internasional sendiri mencatat bahwa Trump memperingatkan bahwa waktu bagi Iran untuk mencapai kesepakatan semakin menipis. Tekanan di laut sudah membawa hasil. The Wall Street Journal melaporkan berdasarkan pernyataan dari CENTCOM bahwa pasukan Amerika telah mengalihkan 70 kapal dagang pada bulan pertama blokade dan menonaktifkan 4 kapal untuk memastikan perintah dipatuhi. Critical Threats mencatat bahwa jumlah yang dilaporkan oleh CENTCOM sudah meningkat menjadi 81 kapal yang dialihkan dan 4 kapal yang dinonaktifkan sejak dimulainya blokade pelabuhan Iran pada 13 April. Blokade ini menjelaskan mengapa Iran berusaha menyebarkan ketegangan melalui sekutu dan milisinya. Teheran mendapat tekanan langsung pada jalur uang, minyak, dan pasokan, sementara Trump berusaha memaksa rezim untuk memilih antara kesepakatan serius atau isolasi yang kian dalam. Respons dari poros Iran muncul di medan asimetris. Drone, kelompok sekutu, ancaman di jalur sensitif, dan serangan yang tidak sepenuhnya mengatasnamakan pemerintah Iran. Di Yaman, kelompok Houthi menjadi kepanjangan tangan strategi ini. Ketika MQ-9 Reaper jatuh di atas Marib, pesannya tidak hanya berhenti di padang pasir Yaman. Drone tersebut digunakan oleh Amerika Serikat untuk pengawasan dan pengumpulan informasi di daerah-daerah berisiko. Kelompok Houthi berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu menembus kehadiran Amerika dan memperkuat propaganda poros Iran. Namun propaganda ini bisa berakibat mahal. Trump memiliki jalur politik yang jelas setelah kejadian ini. Dia bisa meningkatkan tekanan militer terhadap struktur Houthi di Yaman, memperketat blokade terhadap Iran, dan mempercepat dukungan kepada sekutu-sekutu di Teluk. Arab Saudi juga menjadi lebih rentan. Drone-drone yang masuk melalui wilayah udara Irak menunjukkan celah yang mengganggu di peta regional. Meskipun berhasil dicegat, hal itu memaksa Riyadh untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat pertahanan udara, dan mempertimbangkan respons pada saat yang dianggap tepat. Bagi Trump, hal ini menguntungkan karena membuat sekutu-sekutu di Teluk lebih dekat dengan garis kebijakan Amerika. Semakin keras poros Iran menekan, semakin mudah bagi Washington untuk membentuk front regional melawan Teheran. Uni Emirat Arab juga masuk dalam logika yang sama. Drone yang menyerang fasilitas nuklir, meskipun belum menyebabkan kerusakan radiologis, adalah jenis opsi yang dapat mengubah suasana keamanan. Tidak perlu menjadi bencana untuk memicu keputusan politik. Cukup menunjukkan bahwa target yang dipilih terlalu sensitif. Bagi pemerintah Amerika, serangan seperti ini membantu memperkuat argumen bahwa Iran dan sekutunya tidak boleh menerima keringanan selama mereka terus menguji batas di titik-titik strategis. Pakistan mencoba merajut solusi diplomatik, tetapi waktu tidak berpihak pada negosiasi ini. Usulan Iran ditarik. Usulan yang telah direvisi sampai ke pihak Amerika, sementara fakta di lapangan bergerak ke arah yang berbeda. Diplomasi mungkin bisa terus berjalan, tapi sekarang harus bersaing dengan tekanan militer dan tuntutan publik untuk memberikan respons. Jika Gedung Putih menyimpulkan bahwa penjatuhan drone tersebut adalah provokasi lain yang dikoordinasikan oleh poros Iran, responsnya bisa berlapis. Blokade yang lebih ketat, serangan terhadap infrastruktur militer kelompok sekutu, dan peringatan langsung baru kepada Teheran. Trump masih akan membiarkan Teheran bernegosiasi di meja perundingan, sementara sekutunya menguji Amerika Serikat di udara, di laut, dan di perbatasan Teluk. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.